Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Setelah minggu kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran dan juga sudah melaksanakan ulangan harian, minggu ini kita sudah masuk bab yang kedua, yaitu terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Untuk bab yang kedua kali ini nanti saya akan bagi menjadi 4 kali pertemuan dan 4 subbab besar yang nanti kita akan bahas. Yang pertama nanti kita akan bahas terkait dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua terkait dengan penduduk dan juga warga negara. Yang ketiga terkait dengan agama. Dan yang terakhir, yang keempat, terkait dengan pertahanan dan juga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, tidak usah berlama-lama, namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus belajar dan membahas terkait dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Siapkan terlebih dahulu modul pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat tulis, dan siapkan terlebih dahulu buku pembelajaran kalian. Silakan digarisbawahi sesuatu yang penting, dicatat sesuatu yang menurut kalian juga penting. Ya, langsung saja silakan amati gambar yang pertama, yaitu gambar peta wilayah negara Republik Indonesia. Kalau kita perhatikan, negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang hal tersebut dijelaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kurang lebih bunyinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ya, negara kita adalah negara kepulauan yang mempunyai ciri-ciri atau berciri Nusantara. Maksudnya negara kepulauan itu bagaimana sih, Pak? Maksudnya kalau kita perhatikan, negara kita merupakan sebuah negara yang merupakan gugusan pulau. Kurang lebih menurut survei tahun 2000 sekitar ada 17.491 pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu merupakan batas wilayah Indonesia paling luar. Itu maksudnya dari sebuah negara kepulauan. Dan berciri Nusantara, maksudnya berciri Nusantara itu apa sih? Maksudnya adalah wilayah kita itu merupakan wilayah gambaran kesatuan wilayah perairan, gugusan pulau yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Kesatuan wilayah kita mencakup 4 hal. Yang pertama adalah kesatuan politik, yang kedua kesatuan hukum, yang ketiga kesatuan sosial budaya, dan yang terakhir adalah kesatuan pertahanan serta keamanan terlebih dahulu. Baik, itu terkait dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Kita spesifikkan, kita akan bahas lautan dulu, daratan dulu, atau wilayah udara dulu, atau ekstrateritorial terlebih dahulu. Karena negara kita negara yang kepulauan katanya, marilah kita bahas terlebih dahulu terkait dengan wilayah laut di Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia lebih fokus kepada mempertahankan kemerdekaannya terlebih dahulu.
untuk membahas terkait dengan batas wilayah lautan, Indonesia itu mulai melaksanakan perjanjian, melaksanakan kesepakatan itu tepatnya dimulai pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Dan orang yang memproklamirkan pertama terlebih dahulu terkait dengan wilayah lautan Indonesia namanya adalah Pak Juanda. Makanya di Indonesia yang berkaitan dengan lautan, yang terkaitan dengan batas lautan di Indonesia dikenal dengan Deklarasi Juanda. Ya. Jadi yang pertama kali mencetuskan Deklarasi Juanda adalah Pak Juanda. Dan juga untuk batas-batas wilayah perairan Republik Indonesia itu seluruhnya diatur dalam Deklarasi Juanda. Namun seperti ini teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, Deklarasi Juanda itu hanya merupakan deklarasi secara nasional saja. Kemudian baru tahun 1982 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama dari Konvensi Hukum Lautnya yang diberi nama United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS, itu melaksanakan ketentuan, melaksanakan perjanjian dan juga melaksanakan sebuah aturan, di mana aturan-aturan tersebut itu menjadi dasar dari batas-batas wilayah negara-negara di seluruh dunia. Kalau kita perhatikan gambar di UNCLOS, terutama yang penting yang harus kita pelajari dari perjanjian ini adalah yang pertama, kita punya zona laut namanya adalah zona laut teritorial, territorial sea. Kalau kalian perhatikan di situ, zona laut teritorial itu adalah zona yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang terhubung dengan garis khayal berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, kalau kalian perhatikan di situ ada 12 nm, 12 mil laut. Itu merupakan zona teritorial sebuah negara. Dan kemudian ada tambahannya lagi, ada 24 nm, 24 mil laut. Itu merupakan zona tambahan. Ya, zona tambahan ada 24 mil laut. Kemudian ada yang namanya zona ekonomi eksklusif atau sering kita kenal dengan ZEE. Adalah zona di mana kalau kita ukur dari laut teritorial memanjang ke arah samudra lepas itu panjangnya adalah 200 mil laut, dan itu merupakan masih wilayah dari sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi apabila kita perhatikan ada 3 zona, yang pertama zona teritorial, yang kedua zona tambahan, yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Dan kemudian di luar zona ekonomi eksklusif itu sudah merupakan laut lepas, laut bebas, dan siapapun atau negara manapun tidak berhak terhadap pengelolaan laut di zona-zona lepas tersebut. Kemudian saya tambahkan lagi, di situ ada pula namanya zona landas kontinen, di mana zona itu merupakan zona yang mempunyai kedalaman kurang lebih sekitar 200 meter apabila kita ukur dari permukaan air laut masuk ke dalam sampai dataran paling dalam. Kedalamannya adalah 200 meter. Itu namanya adalah zona landas kontinen. Itu mengenai wilayah laut negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bahas daratan. Ya, kalau kita bahas daratan, kita mempunyai daratan yang luar biasa subur karena kita berada di satu lempeng yang sangat aktif di dunia, the Ring of Fire, cincin api Pasifik.
Karena itu negara kita merupakan sebuah negara yang subur dan juga mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Apabila kita perhatikan, kita punya banyak sekali sektor, baik itu sektor pertanian di wilayah daratan, sektor wisata, sektor perkotaan, perkantoran, dan lain-lain. Kita juga punya sumber daya alam yang kalau kita lihat di gambar, saya memperlihatkan hanya ada dua. Yang pertama adalah zona tambang batu bara dan yang kedua adalah zona tambang emas. Dan kalau kita perhatikan lagi, kita bedah lagi, di Indonesia itu sendiri merupakan sebuah negara yang berbentuk kepulauan yang menurut data tahun 2020 mencapai 17.491 pulau yang ada di dalamnya. Itu mengenai wilayah daratan Republik Indonesia, termasuk yang kita diami sekarang ini itu hanya satu pulau saja. Masih ada 17.490 pulau lagi yang belum kita kunjungi. Maka dari itu berbanggalah kalian sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas terkait dengan zona udara. Lah, zona udara itu mudahnya seperti ini. Zona udara itu bisa diukur dari daratan yang kita injak sekarang ke atas. Sampai mana, Pak? Sampai ke wilayah ruang udara atau wilayah ruang angkasa di atas wilayah negara kita. Dan ini semuanya merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan untuk keseluruhan ini diatur awalnya mulai dari Konvensi Chicago tahun 1944. Jadi mudahnya seperti itu, wilayah udara adalah wilayah yang kita injak sekarang ini sampai ke wilayah udara paling atas tak terhingga, itu merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir mungkin kalian bertanya-tanya, ada wilayah keempat, namanya adalah wilayah ekstrateritorial. Ekstrateritorial. Apa sih itu wilayah ekstrateritorial? Wilayah ekstrateritorial pada hakikatnya adalah wilayah negara Republik Indonesia yang memiliki, yang berada di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara Indonesia tapi yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya adalah kita punya sebuah wilayah kecil tapi kita letaknya itu tidak di dalam negara Indonesia. Letaknya itu ada di negara lain. Contohnya misalkan ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Australia. Dan ini namanya adalah wilayah ekstrateritorial. Bentuknya itu mungkin hanya sebuah rumah dengan halaman, karena itu merupakan sebuah kedutaan besar. Ya, itu merupakan wilayah ekstrateritorial kita. Di mana sekali lagi saya ulangi lagi, wilayah ekstrateritorial adalah sebuah wilayah negara yang berada di luar dari negara tersebut atau yang berada di negara lain. Itu namanya wilayah ekstrateritorial. Baik, mungkin itu terlebih dahulu yang kita bahas terkait dengan wilayah teritorial, wilayah ekstrateritorial. Wilayah teritorial juga tadi saya sebutkan menjadi 3, wilayah laut, wilayah udara, dan juga wilayah daratan. Sedangkan yang terakhir kita tadi membahas tentang wilayah ekstrateritorial. Baik, itu saja terkait dengan wilayah negara yang kita bahas hari ini. Untuk penugasan silakan kalian buka modul kalian halaman 13. Tugas 1, kalian cukup menyebutkan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, baik di sebelah timur, barat, selatan maupun di sebelah utara. Ditulis di buku tulis dan kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom.
Itu saja dari saya dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan saja melalui grup WhatsApp atau japri ke saya, tidak masalah. Itu saja.